Assalamualaikum, para wanita kuat. Kamu adalah inspirasi bagi banyak orang, bahkan tanpa kamu sadari. Teruslah bersinar, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Jangan lupa subscribe channel ini, dan berikan like, agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif lainnya. Ada kalanya kebahagiaan terasa begitu nyata, seolah-olah dunia berhenti berputar hanya untuk memberimu waktu menikmatinya. Tapi ada juga saat-saat di mana sebuah keping kecil dari kenyataan bisa menghancurkan seluruh gambaran sempurna itu dalam sekejap. Aku, Aini, adalah salah satu orang yang pernah merasakan kedua sisi mata uang itu. Dulu, aku mengira hidupku sudah sempurna, hampir terlalu sempurna. Suamiku, Arman, adalah pria yang lembut dan penuh perhatian. Nisa, anak perempuan kami yang baru berusia 3 tahun, adalah sinar kecil yang membuat setiap hari terasa lebih berwarna. Rumah kami mungkin tidak besar, tapi dipenuhi dengan tawa dan cinta. Atau setidaknya, itulah yang kupikirkan. Setiap pagi dimulai dengan rutinitas yang menyenangkan. Arman akan bangun lebih awal untuk mempersiapkan sarapan ringan, sementara aku membantu Nisa mandi dan berpakaian. Kami berdua sering bergantian membacakan cerita pengantar tidur untuk Nisa di malam hari. Meskipun lebih sering aku yang melakukannya karena Arman kerap pulang larut dari kantor. Namun meski lelah, ia selalu mencari waktu untuk bersama kami. Setiap kali ia pulang, Nisa akan berlari ke arahnya dengan senyum lebar, dan Arman akan mengangkatnya tinggi-tinggi sambil tertawa. Aku pernah berpikir bahwa ini adalah kehidupan yang kuinginkan sejak kecil. Seorang suami yang bertanggung jawab, seorang anak yang lucu dan manis, serta rumah yang hangat. Aku bahkan sering bercermin di malam hari dan berbisik pada diriku sendiri. Ini nyata, Aini. Kamu pantas bahagia. Namun, tak ada yang benar-benar abadi, bukan? Semua dimulai pada suatu sore yang biasa saja, ketika aku sedang berjalan-jalan di pusat perbelanjaan untuk membeli baju baru bagi Nisa. Hari itu, Nisa telah merengek minta dibelikan gaun seperti yang dipakai karakter kartun favoritnya. Aku pun memutuskan untuk mengabulkan permintaannya, meski sedikit ragu karena anggaran bulanan kami mulai menipis. Saat itu, aku tidak tahu bahwa keputusan sederhana untuk pergi ke mall akan menjadi titik balik dalam hidupku. Saat berjalan melewati deretan toko, mataku tertuju pada sebuah etalase yang menampilkan koleksi tas wanita. Namun, bukan tas-tas itu yang membuatku terpaku. Di dekat etalase tersebut, aku melihatnya, suamiku, Arman, tengah berdiri di sana, tersenyum manis kepada seorang wanita yang sama sekali asing bagiku. Tangan mereka berdekatan, hampir menyentuh. Senyum Arman terlihat begitu hangat, seperti senyum yang dulu sering ia tunjukkan padaku. Tapi kali ini, senyum itu bukan untukku. Dunia serasa berhenti berputar. Napasku tertahan, dan rasanya kakiku tidak sanggup lagi menopang tubuhku. Pikiran-pikiran buruk mulai berkecamuk di kepala. Apakah aku salah lihat? Apakah ada penjelasan logis untuk semua ini? Ataukah selama ini aku hanya membutakan diri terhadap retakan-retakan kecil dalam hubungan kami? Aku berusaha menenangkan diri. Mungkin saja ini hanya kesalahpahaman. Mungkin wanita itu hanya teman kerja atau kenalan biasa. Tapi detik berikutnya, apa yang kulihat membuat hatiku semakin hancur. Arman menyentuh lengan wanita itu dengan lembut. Seolah-olah mereka memiliki hubungan yang jauh lebih dekat daripada sekadar teman. Wanita itu tertawa renyah, dan aku bisa melihat kilatan keintiman di antara mereka. Aku ingin berlari ke arah mereka, berteriak, dan menuntut penjelasan. Tapi tubuhku terasa lumpuh. Aku hanya bisa berdiri di tempat, meremas pegangan tas belanjaan yang kubawa, hingga buku-buku jariku memutih. Aku merasa seperti orang asing, yang sedang mengamati kehidupan orang. Lain, sebuah kehidupan yang tadinya kupikir milikku. Perasaan syok, marah, dan kecewa bercampur menjadi satu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Apakah aku harus langsung mengonfrontasi Arman di tempat? Tapi bagaimana jika aku salah paham? Bagaimana jika ini hanya akan memperburuk keadaan? Aku memutuskan untuk diam dan mencoba menenangkan diri. Namun, di dalam hati, aku tahu sesuatu telah berubah. Dunia yang kujalani selama ini
yang kukira sempurna, mungkin tidak lebih dari ilusi. Dan kini, aku harus memilih antara tetap tinggal dalam ilusi itu, atau menghadapi kenyataan pahit yang siap meruntuhkan segalanya. Sepanjang perjalanan pulang, aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang kulihat. Senyum Arman, tawa wanita itu, dan sentuhan lembut di antara mereka terus terngiang-ngiang di kepalaku. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan fokus pada Nisa, yang masih antusias memamerkan gaun barunya. Tapi bahkan tawa polosnya tidak mampu menghapus beban berat yang mulai menekan dadaku. Malam itu aku berbaring di samping Arman tanpa bisa tidur. Aku mengamati wajahnya yang tampak damai dalam tidur. Rasanya sulit dipercaya bahwa pria yang sama pernah tertawa begitu mesra dengan wanita lain beberapa jam yang lalu. Aku bertanya-tanya, apakah dia sadar bahwa aku telah melihatnya? Apakah dia akan mengakui semuanya jika aku bertanya? Ataukah dia akan berbohong demi melindungi dirinya sendiri? Aku tahu satu hal, tidak ada yang bisa mengembalikan rasa aman yang telah hilang. Malam itu, aku memutuskan bahwa aku tidak bisa hanya diam dan membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Aku harus mencari kebenaran, meskipun kebenaran itu mungkin akan menghancurkanku. Aini memutuskan untuk mengonfrontasi Arman keesokan harinya. Setelah Nisa tertidur, ia duduk di meja makan dan menunggu Arman selesai mandi. Ketika Arman keluar dengan handuk di leher, Aini langsung menanyakan apa yang ia lihat di pusat perbelanjaan. Kemarin Arman tampak terkejut mendengar pertanyaan itu. Awalnya ia mencoba mengelak dan bertanya balik dari mana Aini tahu tentang wanita itu. Namun, ketika Aini menjelaskan bahwa ia melihat mereka secara langsung, Arman tidak bisa lagi berbohong. Ia akhirnya mengakui bahwa ia memang memiliki hubungan dekat dengan wanita tersebut, tapi ia berusaha membenarkan tindakannya. Ia mengatakan bahwa hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja dalam beberapa bulan terakhir. Aini terlalu sibuk dengan pekerjaan dan Nisa, sehingga ia merasa kurang diperhatikan. Wanita itu, kata Arman, hanya teman yang akhirnya memberinya rasa nyaman. Aini mendengarkan semua penjelasan itu dengan hati yang semakin hancur. Baginya, alasan apapun tidak bisa membenarkan perselingkuhan. Aini memutuskan untuk tidak melanjutkan diskusi malam itu karena khawatir akan membangunkan Nisa. Tapi esok harinya, ia sudah mantap dengan keputusannya. Ia ingin bercerai. Aini mulai mencari informasi tentang prosedur perceraian dan mengumpulkan dokumen-dokumen penting, termasuk bukti kepemilikan harta bersama. Beberapa hari kemudian, Aini kembali membicarakan masalah ini dengan Arman. Kali ini, ia lebih tegas. Ia menyampaikan bahwa ia tidak bisa melanjutkan pernikahan setelah apa yang telah terjadi. Arman sempat mencoba membujuknya untuk tetap bertahan, bahkan menjanjikan bahwa ia akan memutuskan hubungan dengan wanita itu. Namun, Aini tidak lagi percaya. Ia merasa pengkhianatan ini sudah terlalu besar untuk dimaafkan. Setelah beberapa minggu, penuh ketegangan, Aini resmi mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Arman awalnya menolak untuk menandatangani surat-surat perceraian, tapi akhirnya ia luluh setelah menyadari bahwa Aini tidak akan berubah pikiran. Meski begitu, Arman tetap bersikeras bahwa hak asuh Nisa harus jatuh ke tangannya, karena ia merasa Aini tidak cukup mapan secara finansial untuk merawat anak mereka. Aini menolak keras argumen itu. Ia tahu bahwa Nisa masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya, dan ia tidak akan menyerahkan hak asuh begitu saja. Untuk mempersiapkan sidang perceraian, Aini mulai mencari pengacara yang bisa membantunya memperjuangkan hak-haknya. Ia juga mulai mencari tempat tinggal baru karena tidak ingin tinggal serumah dengan Arman lebih lama lagi. Di tengah proses ini, Aini sering merasa lelah, baik secara fisik maupun emosional. Ia harus mengurus Nisa sendirian sambil mempersiapkan segala sesuatu untuk perceraian. Namun, tekadnya untuk melindungi Nisa dan mendapatkan keadilan membuatnya terus berjuang. Sidang perceraian pertama akhirnya dimulai. Aini datang ke pengadilan dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena proses ini sudah dimulai dan ia bisa segera menutup babak buruk dalam hidupnya. Namun, di sisi lain, ia juga merasa cemas tentang hasil akhir dari sidang ini, terutama soal hak asuh Nisa. Arman hadir dengan penampilan rapi, didampingi oleh pengacaranya. Ia tampak tenang,
meskipun ada sedikit ketegangan di wajahnya. Pengacara Arman langsung mengambil posisi defensif, mencoba meyakinkan hakim bahwa Arman adalah pihak yang lebih layak mendapatkan hak asuh Nisa. Mereka menyebut bahwa Aini tidak memiliki pekerjaan tetap dan tinggal di rumah kontrakan kecil, sehingga tidak mampu memberikan kehidupan yang stabil untuk Nisa. Aini mendengarkan semua argumen itu dengan hati panas. Ia tahu bahwa Arman hanya mencari cara untuk memenangkan hak asuh demi harga dirinya, bukan demi kebaikan Nisa. Pengacara Aini kemudian membantah tuduhan itu dengan menyodorkan bukti bahwa Aini telah bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan selalu menjaga Nisa dengan baik. Mereka juga menunjukkan bahwa hubungan Aini dan Nisa sangat erat, sementara Arman jarang berada di rumah karena kesibukan kerja. Namun, sidang pertama tidak menghasilkan keputusan apapun. Hakim meminta kedua belah pihak untuk melengkapi dokumen tambahan, termasuk laporan keuangan dan bukti kepemilikan harta bersama. Selain itu, hakim juga meminta rekomendasi dari psikolog anak untuk menilai siapa yang lebih cocok mendapatkan hak asuh Nisa. Setelah sidang usai, Aini merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Ia harus bolak-balik ke pengadilan, mengurus dokumen-dokumen, dan menyiapkan segala sesuatunya untuk evaluasi psikologi. Belum lagi, ia harus menjelaskan pada Nisa kenapa ayahnya tidak sering datang ke rumah lagi. Meskipun masih kecil, Nisa mulai memperhatikan perubahan di antara orang tuanya. Terkadang, ia bertanya polos, "Kenapa ayah nggak tidur di sini lagi?" Pertanyaan itu selalu membuat Aini merasa tersayat, tapi ia berusaha menjawab dengan lembut. "Ayah sedang sibuk, sayang. Tapi dia tetap sayang sama kamu." Di tengah proses ini, hubungan Aini dan Arman semakin tegang. Mereka jarang bicara kecuali untuk urusan Nisa. Saat Arman datang menjemput Nisa untuk bermain di akhir pekan, suasana selalu canggung. Aini berusaha menjaga sikapnya agar Nisa tidak merasa terganggu, tapi sulit baginya untuk benar-benar bersikap netral. Ia masih belum bisa sepenuhnya menerima kehadiran Arman setelah semua yang terjadi. Beberapa minggu kemudian, sidang lanjutan kembali digelar. Kali ini, pengacara Aini berhasil menyodorkan bukti kuat bahwa Aini adalah ibu yang baik dan layak mendapatkan hak asuh Nisa. Evaluasi psikolog anak juga menunjukkan bahwa Nisa lebih dekat dengan Aini dibandingkan dengan Arman. Sementara itu, Arman gagal menunjukkan komitmennya sebagai ayah karena jadwal kerjanya yang padat dan kurangnya interaksi langsung dengan Nisa. Akhirnya, hakim memutuskan bahwa hak asuh jatuh ke tangan Aini. Adapun harta bersama diputuskan dibagi dua. Separuh harta milik Aini tetap menjadi haknya, sementara sisanya diberikan kepada Arman. Keputusan ini membuat Aini merasa lega. Meski ia tahu bahwa perjuangannya belum sepenuhnya berakhir, ia harus membangun kehidupan baru bersama Nisa tanpa dukungan finansial dari Arman. Arman sendiri tampak pasrah menerima keputusan tersebut. Namun, di balik ekspresi dinginnya, Aini bisa melihat rasa kecewa dan marah. Setelah sidang usai, Arman sempat berbicara singkat dengan Aini. Ia mengatakan bahwa ia akan tetap ingin menjalin hubungan dengan Nisa, meskipun mereka sudah tidak lagi menjadi keluarga. Aini hanya mengangguk pelan, tanpa berkomentar apapun. Pulang dari pengadilan, Aini merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundaknya. Meski begitu, ia sadar bahwa perjuangannya sebagai ibu tunggal baru saja dimulai. Ia harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa Nisa tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bahagia. Tapi, di tengah semua kelelahan ini, Aini juga merasa bangga pada dirinya sendiri. Ia telah berhasil melewati salah satu masa tersulit dalam hidupnya, dan kini ia siap untuk melanjutkan langkah berikutnya. Setelah resmi bercerai, Aini mulai menata kehidupan barunya bersama Nisa. Ia pindah ke sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Rumah itu tidak sebesar rumah mereka dulu, tapi cukup untuk tempat tinggal berdua. Di awal-awal, Aini merasa sulit untuk menyesuaikan diri. Semua terasa asing, dari suara tetangga baru hingga suasana lingkungan yang lebih ramai dibandingkan dengan perumahan sebelumnya. Aini mulai bekerja paruh waktu di sebuah toko pakaian dekat rumah. Ia memilih pekerjaan ini karena jam kerjanya fleksibel, sehingga ia masih bisa menjaga Nisa.
Meski penghasilannya tidak besar, ia mencoba mengatur keuangan dengan hati-hati agar semua kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan membantu Nisa berpakaian sebelum ia pergi bekerja. Sore harinya, ia pulang tepat waktu untuk menjemput Nisa dari penitipan anak. Namun, hidup sebagai ibu tunggal ternyata jauh lebih melelahkan daripada yang ia bayangkan. Selain fisik yang sering kali kelelahan, ada juga tekanan emosional yang harus ia hadapi. Ada saat-saat ketika Nisa menangis karena merindukan ayahnya, atau ketika ia sendiri merasa kesepian di tengah malam setelah seharian bekerja keras. Kadang-kadang, Aini merasa seperti seluruh dunia sedang menekannya, tapi ia selalu ingat bahwa ia harus kuat demi Nisa. Di sela-sela kesibukannya, Aini juga mulai belajar untuk menerima kenyataan tentang perceraian ini. Ia tahu bahwa tidak ada gunanya terus-menerus diselimuti kemarahan atau kebencian terhadap Arman. Yang bisa ia lakukan adalah fokus pada masa depan dan memastikan bahwa Nisa tumbuh menjadi anak yang bahagia dan sehat. Untuk itu, Aini memutuskan untuk tetap mempertahankan hubungan Nisa dengan Arman. Ia sadar bahwa meskipun pernikahan mereka telah berakhir, Arman tetaplah ayah Nisa, dan Nisa berhak memiliki kedekatan dengan kedua orang tuanya. Beberapa minggu setelah perceraian, Aini menghubungi Arman untuk pertama kalinya. Ia memberitahu bahwa Nisa rindu padanya dan bertanya apakah Arman mau datang menemui Nisa di akhir pekan. Awalnya, Arman tampak ragu-ragu, mungkin karena ia khawatir akan suasana canggung antara mereka. Namun akhirnya ia setuju. Mereka sepakat untuk bertemu di taman dekat rumah Aini. Saat hari pertemuan tiba, Aini membawa Nisa ke taman lebih awal. Nisa tampak sangat bersemangat, meloncat-loncat di kursi sambil menunggu kedatangan Arman. Ketika Arman akhirnya muncul, senyum lebar langsung mengembang di wajah Nisa. Ia berlari ke arah Arman dan memeluknya erat. Melihat adegan itu, Aini merasa ada sesuatu yang tertusuk di dalam hatinya. Sebagian dari dirinya masih merasa sakit melihat keakraban mereka, tapi ia juga merasa lega melihat betapa bahagianya Nisa. Selama pertemuan itu, Aini berusaha menjaga jarak. Ia duduk di bangku taman sambil mengamati Nisa dan Arman bermain. Arman tampak berusaha keras untuk menjadi ayah yang baik, meskipun ada jarak antara mereka. Di sela-sela permainan, ia sempat memandang ke arah Aini, mungkin ingin mengucapkan sesuatu. Namun Aini hanya tersenyum tipis dan mengalihkan pandangannya. Setelah pertemuan itu, Aini dan Arman sepakat untuk menjadwalkan pertemuan rutin antara Nisa dan Arman. Mereka berkomunikasi melalui pesan singkat, hanya untuk urusan Nisa. Tidak ada kata-kata manis atau basa-basi lainnya. Hubungan mereka sudah tidak lagi sama seperti dulu, tapi setidaknya mereka bisa saling bekerja sama demi kebahagiaan Nisa. Meski begitu, ada satu hal yang membuat Aini merasa aneh. Dalam beberapa pertemuan berikutnya, ia menyadari bahwa kondisi Arman tampak berbeda. Penampilannya tidak lagi rapi seperti biasanya, dan ada semacam kelelahan yang terlihat jelas di wajahnya. Aini sempat bertanya-tanya apa yang terjadi, tapi ia tidak berani menanyakan langsung. Baginya, masalah Arman bukan lagi tanggung jawabnya. Di tengah segala tantangan ini, Aini mulai menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia belajar untuk mengandalkan diri sendiri dan mempercayai bahwa ia bisa melewati semua ini. Meskipun hidupnya tidak lagi sempurna seperti yang ia impikan dulu, ia merasa puas karena ia berhasil memberikan yang terbaik untuk Nisa. Dan baginya, itulah yang paling penting. Beberapa bulan setelah perceraian, Aini semakin sering melihat perubahan pada diri Arman. Pada awalnya, ia mengira itu hanya karena stres akibat proses perceraian yang melelahkan. Namun, semakin sering mereka bertemu demi Nisa, semakin jelas bagi Aini bahwa ada sesuatu yang lebih besar terjadi dalam hidup Arman. Pertemuan rutin antara Nisa dan Arman biasanya berlangsung di taman atau kafe sederhana dekat rumah Aini. Suatu hari, ketika Aini sedang menunggu Nisa bermain di taman, ia memperhatikan penampilan Arman dengan lebih cermat. Baju yang dulu selalu rapi dan wangi kini tampak kusut, seolah-olah ia tidak punya waktu untuk merapikannya.
Wajahnya juga terlihat pucat, dan matanya berkantung tebal, tanda bahwa ia mungkin kurang tidur atau sedang menghadapi masalah besar. Aini mencoba tidak terlalu memikirkannya. Baginya, kehidupan Arman sudah bukan lagi tanggung jawabnya. Tapi rasa penasaran tetap menghantui. Ia mulai memperhatikan detail-detail kecil lainnya, sepatunya yang tampak lusuh, mobilnya yang sering terparkir di pinggir jalan dengan beberapa goresan, bahkan cara dia berbicara kepada Nisa yang kadang terdengar kurang fokus. Suatu sore, ketika pertemuan hampir usai, Arman mendekati Aini dengan ekspresi gugup. Ia tampak ragu-ragu sebelum akhirnya berbicara. "Aini," katanya pelan, "aku butuh bantuanmu. Bukan untukku, tapi untuk Nisa." Aini langsung waspada. "Apa maksudmu?" tanyanya. Nada suaranya datar, namun penuh curiga. Arman menghela napas panjang sebelum menjelaskan. Ia mengatakan bahwa ia kehilangan pekerjaannya beberapa minggu lalu karena skandal perselingkuhannya terbongkar di kantor. Bosnya mengetahui hubungannya dengan wanita itu, dan hal itu menjadi alasan utama pemecatan. Selain itu, wanita yang menjadi selingkuhannya ternyata meninggalkannya begitu saja setelah tahu bahwa Arman tidak lagi memiliki penghasilan besar. "Semua uang tabunganku hampir habis. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi," lanjut Arman. Suaranya terdengar bergetar. Aini diam sejenak, mencerna semua informasi itu. Di satu sisi, ia merasa lega karena karma telah menjawab tindakan Arman yang dulu menyakitinya. Tapi di sisi lain, ia juga merasa iba melihat mantan suaminya dalam kondisi seperti ini. Apalagi, Nisa adalah anak mereka berdua. Jika Arman benar-benar jatuh miskin, bagaimana nasib Nisa? "Aku tidak bisa memberimu uang," kata Aini tegas, meskipun hatinya sedikit tergerak. "Tapi jika kamu butuh bantuan untuk Nisa, aku akan mempertimbangkan sesuatu." Arman mengangguk pelan, wajahnya tertunduk malu. Ia tidak berharap banyak dari Aini, tapi setidaknya ia merasa sedikit lega karena Aini masih mau mendengarkannya. Beberapa hari kemudian, Aini mulai mencari cara untuk membantu Arman, tanpa harus mengorbankan harga dirinya sendiri. Ia tahu bahwa Nisa membutuhkan kedua orang tuanya, terutama figur ayah, dalam masa pertumbuhannya. Setelah berdiskusi dengan temannya yang bekerja di sebuah perusahaan kecil, ia berhasil mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan untuk Arman. Meski gajinya tidak sebesar pekerjaan sebelumnya, setidaknya itu bisa membantu Arman memulihkan kondisinya. Ketika Aini memberitahukan informasi itu kepada Arman, reaksinya campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bersyukur karena Aini masih peduli padanya. Tapi di sisi lain, ia merasa tersinggung karena harus menerima bantuan dari mantan istrinya. Meski begitu, ia memutuskan untuk menerima tawaran itu demi Nisa. Namun, perubahan dalam hidup Arman tidak berhenti sampai di situ. Beberapa minggu kemudian, Aini mendengar kabar bahwa Arman harus pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggiran kota karena tidak mampu membayar sewa rumahnya yang lama. Mobilnya juga dijual untuk menutupi utang-utangnya. Aini tidak tahu apakah ia harus merasa lega, marah, atau kasihan. Semua emosi itu bercampur menjadi satu, membuatnya sulit untuk menentukan perasaannya sendiri. Di tengah semua ini, Aini mulai menyadari bahwa kehidupan Arman yang runtuh adalah cerminan dari konsekuensi atas tindakan-tindakannya sendiri. Pengkhianatan, kesombongan, dan keputusan buruk telah membawa Arman ke titik terendah dalam hidupnya. Namun, Aini juga menyadari bahwa, sebagai manusia, Arman berhak mendapatkan kesempatan kedua, setidaknya demi Nisa. Beberapa bulan setelah kejatuhan Arman, hubungan antara Aini dan Arman mulai menemukan ritme baru. Meskipun rapuh, namun tetap ada. Mereka tidak lagi membicarakan masa lalu atau perasaan pribadi mereka. Semua komunikasi berfokus pada Nisa, anak kecil berusia 3 tahun yang masih polos dan belum sepenuhnya memahami dinamika rumit di antara orang tuanya. Pertemuan rutin antara Nisa dan Arman kini lebih sering dilakukan di rumah Aini. Ini adalah keputusan Aini sendiri setelah melihat kondisi apartemen kecil Arman yang terlalu sempit untuk seorang anak kecil bermain. Meski awalnya ragu, Arman akhirnya menerima tawaran itu, meskipun ia merasa canggung harus kembali ke rumah tempat ia dulu tinggal bersama keluarganya. Setiap kali Arman datang,
Suasana selalu tegang di awal. Aini akan menyambutnya dengan senyum, tipis, sementara Arman tampak gugup dan mencoba menjaga jarak. Namun, begitu Nisa berlari ke arahnya dengan tawa riang, semua ketegangan seolah-olah lenyap. Nisa tidak peduli dengan apa yang terjadi di antara kedua orang tuanya. Baginya, ayahnya adalah sosok yang selalu membuatnya bahagia, dan ibunya adalah pelindung yang selalu ada di sisinya. Namun, interaksi antara Arman dan Nisa seringkali dipenuhi oleh momen-momen canggung. Arman, yang dulu jarang menghabiskan waktu dengan Nisa karena kesibukan kerja, kini mencoba menjadi ayah yang lebih baik. Tapi usahanya kadang terlihat kaku dan tidak alami. Ia sering salah memilih mainan untuk dimainkan bersama Nisa, atau memberikan jawaban yang kurang tepat saat Nisa bertanya sesuatu. Aini bisa melihat bahwa Arman sedang belajar, meskipun prosesnya tidak mudah. Di sela-sela kunjungan itu, Aini sering kali mengamati Arman dari kejauhan. Ada bagian dari dirinya yang merasa lega melihat bahwa Arman mulai berusaha menjadi ayah yang lebih baik. Tapi ada juga bagian lain yang masih merasa marah dan kecewa. Pengkhianatan yang dulu dialaminya tidak bisa begitu saja hilang dalam sekejap. Kadang-kadang, ia menangkap dirinya sendiri menatap Arman dengan tatapan dingin, terutama ketika Arman tanpa sadar melakukan hal-hal yang mengingatkannya pada masa lalu. Suatu sore, ketika Nisa sedang asyik bermain di ruang tamu, Arman mendekati Aini yang sedang duduk di kursi dapur sambil minum teh. Ia tampak gugup, seperti biasa, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam suaranya. Aku ingin berterima kasih padamu, kata Arman pelan. Karena sudah tetap membiarkan aku bertemu, Nisa, meskipun aku tahu aku tidak layak. Aini menatapnya sejenak, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Ia tidak langsung menjawab, tapi hanya mengangguk pelan. Ini bukan tentang aku atau kamu, katanya akhirnya. Ini tentang Nisa. Dia butuh kita berdua, meskipun kita sudah tidak bersama lagi. Arman tampak terdiam sejenak, seolah-olah mencerna kata-kata Aini. Lalu, ia mengangguk pelan, matanya tertunduk. Aku tahu aku sudah banyak berbuat salah, katanya. Suaranya terdengar penuh penyesalan. Tapi aku akan berusaha lebih keras untuk Nisa. Aini tidak berkomentar lebih jauh. Ia hanya tersenyum tipis sebelum kembali fokus pada cangkir tehnya. Dalam hati, ia merasa bercampur aduk. Di satu sisi, ia bisa melihat bahwa Arman benar-benar menyesali tindakannya. Tapi di sisi lain, ia juga tidak yakin apakah ia bisa sepenuhnya mempercayai Arman lagi. Yang jelas, ia tahu bahwa ia harus tetap menjaga hubungan mereka demi Nisa. Seiring waktu, pertemuan antara Arman dan Nisa mulai terasa lebih alami. Arman belajar cara bermain dengan Nisa, mendengarkan cerita-ceritanya yang lucu, dan bahkan mulai membacakan buku pengantar tidur untuknya. Nisa tampak semakin dekat dengan ayahnya, dan Aini merasa lega melihat itu. Meskipun hubungan mereka sebagai mantan suami istri tetap rapuh, mereka berhasil menemukan cara untuk bekerja sama demi kebahagiaan anak mereka. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikiran Aini. Ketika ia melihat Arman bermain dengan Nisa, ia kadang-kadang merasa iri. Bukan karena ia ingin kembali pada Arman, tapi karena ia merasa bahwa Arman mendapatkan kesempatan kedua untuk menjadi ayah yang baik, sementara ia sendiri harus berjuang sendirian sebagai ibu tunggal. Perasaan ini seringkali membuatnya merasa lelah, baik secara fisik maupun emosional. Meski begitu, Aini tidak pernah membiarkan perasaan pribadinya mengganggu hubungan antara Nisa dan Arman. Ia tahu bahwa kebahagiaan Nisa adalah prioritas utama, dan ia akan melakukan apapun yang diperlukan untuk memastikan bahwa Nisa tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang. Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan Aini mulai menemukan ritme baru. Meski tantangan sebagai ibu tunggal tetap ada, ia merasa lebih kuat dan mandiri dibandingkan sebelumnya. Ia juga mulai melihat perubahan positif dalam diri Arman. Pria itu tampak lebih serius dalam upayanya menjadi ayah yang baik bagi Nisa. Meski hubungan mereka sebagai mantan suami istri masih penuh ketegangan, mereka berhasil membangun komunikasi yang lebih tenang dan dewasa demi anak mereka. Suatu pagi, saat Aini sedang menyiapkan sarapan untuk Nisa, Arman tiba-tiba muncul di depan pintu rumahnya lebih awal dari jadwal biasanya. Aini terkejut melihatnya, apalagi karena ekspresi wajah Arman tampak berbeda.
lebih serius dan penuh tekad. Aku ingin bicara sebentar, kata Arman pelan. Matanya tidak berani menatap langsung ke mata Aini. Aini mengangguk dan mempersilakan Arman. Masuk. Setelah memastikan Nisa sedang asyik bermain di ruang tamu, Aini duduk di kursi dapur menghadap Arman. Ada apa? Tanyanya. Nada suaranya datar namun tetap sopan. Arman menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Aku tahu aku sudah banyak berbuat salah, Aini. Dan aku tahu tidak ada yang bisa memperbaiki semua yang telah terjadi. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Bukan hanya karena aku kehilangan pekerjaan atau hidupku hancur, tapi karena aku menyakitimu. Dan aku menyadari itu setiap hari. Aini diam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Arman. Ia tahu bahwa Arman sedang berusaha jujur, tapi bagian dari dirinya masih ragu. Apakah penyesalan itu benar-benar tulus, atau hanya karena tekanan situasi? Aku tidak mengharapkan kamu memaafkanku, lanjut Arman, suaranya semakin lirih. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sedang berusaha memperbaiki diri. Bukan cuma untuk Nisa, tapi juga untuk diriku sendiri. Aku tidak mau terus-menerus hidup dengan rasa bersalah ini. Aini menatap Arman lama, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Arman berbicara kali ini. Tidak lagi ada nada defensif atau pembenaran seperti dulu. Sebaliknya, ia terlihat tulus dan jujur, seolah-olah ia benar-benar menyadari kesalahannya. Kamu tahu, kata Aini akhirnya, suaranya pelan namun penuh makna. Aku tidak bisa bilang kalau aku sudah sepenuhnya memaafkanmu. Luka yang kamu tinggalkan tidak semudah itu hilang. Tapi, aku bisa melihat bahwa kamu sedang berusaha. Dan aku menghargai itu. Arman mengangguk, pelan, matanya tertunduk. Terima kasih, katanya. Suaranya terdengar bergetar. Itu sudah cukup bagiku. Setelah percakapan itu, hubungan antara Aini dan Arman mulai berubah secara halus. Mereka masih tidak membicarakan masa lalu, tapi ada rasa saling pengertian yang lebih mendalam di antara mereka. Aini mulai melihat bahwa penyesalan Arman bukan hanya kata-kata kosong. Ia melihat bagaimana Arman bekerja keras untuk menstabilkan hidupnya kembali. Meskipun gaji barunya tidak sebesar pekerjaan lamanya, ia tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk Nisa. Di sisi lain, Aini juga mulai belajar untuk melepaskan dendamnya. Ia menyadari bahwa terus-menerus menyimpan kemarahan hanya akan membuatnya semakin lelah. Baginya, yang paling penting adalah masa depan Nisa, bukan masa lalu yang sudah tidak bisa diubah. Dengan perlahan, ia mulai membuka hatinya, sedikit demi sedikit, meskipun ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa sepenuhnya melupakan pengkhianatan Arman. Pada suatu sore, ketika Nisa sedang bermain di halaman depan rumah, Aini dan Arman duduk berdampingan di teras. Mereka tidak bicara banyak, hanya sesekali bertukar senyum tipis sambil mengamati Nisa berlarian dengan riang. Untuk pertama kalinya, sejak perceraian, suasana di antara mereka terasa damai. Tidak ada ketegangan, tidak ada amarah terselubung. Hanya ada dua orang dewasa yang sedang berusaha memperbaiki hubungan mereka demi anak mereka. Aku senang melihat Nisa bahagia, kata Arman pelan. Matanya tertuju pada Nisa yang sedang tertawa lepas. Aini mengangguk pelan. Dia pantas mendapatkan yang terbaik, katanya. Dan kita punya tanggung jawab untuk memastikan itu. Arman menoleh ke arah Aini, matanya penuh dengan rasa hormat. Aku tahu aku tidak layak mendapatkan apapun darimu, tapi aku berterima kasih atas semua yang kamu lakukan. Kamu adalah ibu yang luar biasa untuk Nisa. Aini tersenyum tipis, meskipun ada sedikit rasa canggung di hatinya. Ini bukan tentang aku atau kamu, katanya. Ini tentang Nisa. Selama dia bahagia, itu sudah cukup. Malam itu, setelah Arman pulang, Aini duduk sendirian di ruang tamu sambil memandangi foto keluarga mereka yang dulu. Ada rasa sakit yang masih tersisa, tapi juga ada rasa lega. Ia menyadari bahwa meskipun pernikahannya gagal, ia masih memiliki sesuatu yang berharga, Nisa. Dan selama ia bisa menjaga kebahagiaan Nisa, ia merasa bahwa ia sudah melakukan yang terbaik.
Beberapa bulan kemudian, kehidupan Aini mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang nyata. Ia mendapatkan pekerjaan penuh waktu di sebuah perusahaan kecil yang memungkinkannya bekerja dari rumah beberapa hari dalam seminggu. Penghasilannya tidak besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan sedikit ruang bagi tabungan masa depan Nisa. Rumah kontrakannya yang sederhana kini terasa lebih seperti rumah, lebih rapi, lebih hangat, dan dipenuhi dengan tawa Nisa yang ceria. Nisa sendiri tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh energi. Meskipun masih kecil, ia mulai menunjukkan minat pada berbagai hal, seperti menggambar dan menyanyi. Aini seringkali tertawa melihat hasil karya Nisa yang penuh warna, meskipun kadang-kadang gambar itu hanya berupa coretan acak. Ada satu hal yang membuat Aini merasa lega. Nisa tampak bahagia. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda trauma atau kebingungan akibat perceraian orang tuanya. Sebaliknya, ia selalu antusias bertemu ayahnya dan selalu berbicara tentang Arman dengan nada ceria. Arman pun mulai menemukan pijakan baru dalam hidupnya. Setelah bekerja keras mencari pekerjaan yang lebih stabil, ia akhirnya diterima di sebuah perusahaan kecil yang memberinya gaji tetap meskipun tidak sebesar pekerjaan lamanya. Meski demikian, ia tampak lebih puas dan tenang. Ia juga mulai belajar untuk lebih fokus pada keluarga kecilnya, meskipun mereka sudah tidak lagi bersama. Setiap akhir pekan, ia datang ke rumah Aini untuk menjemput Nisa dan membawanya bermain di taman atau makan di kafe sederhana. Hubungannya dengan Nisa semakin erat, dan Aini bisa melihat bahwa Arman benar-benar berusaha menjadi ayah yang lebih baik. Suatu sore, setelah Arman menjemput Nisa, Aini duduk sendirian di taman dekat rumah. Ia memandangi langit senja yang mulai memerah, sambil merenungkan semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Dulu, ia pernah berpikir bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang abadi, sesuatu yang bisa diraih sekali dan dinikmati selamanya. Tapi sekarang, ia menyadari bahwa kebahagiaan adalah proses, sesuatu yang harus diperjuangkan setiap hari, meskipun ada luka dan kekecewaan yang harus dihadapi. Pikirannya melayang pada Arman. Pria itu bukan lagi suaminya, dan mungkin tidak akan pernah bisa kembali menjadi bagian dari hidupnya seperti dulu. Tapi Aini tidak lagi merasa marah atau dendam. Ia menyadari bahwa Arman hanyalah manusia biasa, dengan kelemahan dan kesalahan yang telah membawanya pada titik terendah dalam hidupnya. Namun ia juga melihat bahwa Arman telah berubah, menjadi pria yang lebih dewasa, lebih rendah hati, dan lebih bertanggung jawab. Dan meskipun hubungan mereka tidak akan pernah sama seperti dulu, mereka berhasil menemukan cara untuk saling menghormati demi kebahagiaan Nisa. Saat matahari mulai tenggelam, Aini bangkit dari kursinya dan berjalan pulang. Di pintu rumah, ia berhenti sejenak dan menoleh ke arah taman tempat ia sering bertemu Arman. Ada rasa damai yang aneh namun menyenangkan dalam hatinya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang dan mungkin masih ada tantangan-tantangan lain yang harus dihadapinya. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa optimis tentang masa depan. Beberapa minggu kemudian, Aini dan Arman bertemu lagi di taman untuk menjemput Nisa. Kali ini, suasana di antara mereka terasa lebih ringan. Mereka saling tersenyum singkat, tanpa kata-kata yang terlalu banyak. Ketika Nisa berlari ke arah Arman dengan riang, Aini hanya mengamati dari kejauhan, wajahnya tersenyum tipis. Ia tahu bahwa meskipun pernikahannya gagal, ia telah berhasil memberikan yang terbaik untuk Nisa. Dan itulah yang paling penting. Di malam hari, setelah Nisa tertidur, Aini duduk di meja makan sambil menulis jurnal. Ia menuliskan pemikiran-pemikirannya tentang perjalanan hidupnya selama ini. Di akhir tulisannya, ia menambahkan satu kalimat. Kebahagiaan tidak selalu tentang memiliki segalanya. Kadang-kadang, itu tentang belajar untuk melepaskan yang lama dan membuka hati untuk yang baru. Aini menutup buku jurnalnya dan memandangi langit malam dari jendela kamarnya. Bintang-bintang bersinar redup, tapi cukup terang untuk memberikan harapan. Ia tersenyum pelan, lalu memadamkan lampu dan berbaring di tempat tidur. Besok adalah hari baru, dan ia siap untuk menghadapinya dengan hati yang lebih ringan.